Sepertinya aku sedikit terlambat. Biasanya jam segini sudah sampai di sekolah Tia. Efek galau dengan ucapan Mas Ismail. Aktivitas sepenting ini bisa terabaikan. Ya Tuhan, aku seperti ibu yang lupa tanggung jawab. Karena depan gerbang sekolah tampak ramai. Terpaksa parkir agak jauh. Baru saja ingin keluar mobil, mataku malah menangkap Tia berlari ke seberang jalan seperti dikejar seseorang. Loh, itu kan Mas Arga. Tak jauh di belakang Tia ada Mas Arga mengejar dengan dandan yang sangat bikin ilfil. Ia memakai baju kuning dan sepatu hak tinggi dengan warna senada. Astaga, sangat memalukan. Orang-orang hanya melihat Tia dikejar Mas Arga. Tak ada security ikut mengamankan. Lagian kemana security hingga tak ada di gerbang. Segera aku keluar mobil dan ikut mengejar. Yang dikhawatirkan Tia tertekan karena merasa malu. Tia, Tia, panggilku sambil berlari mengejar. Mas Arga malah memalingkan pandangan ke belakang hingga ia menyadari kehadiranku, tapi tak menghentikan langkahnya mengejar putri kami. Sepertinya ia berharap menggapai Tia duluan. Aku tak peduli jika ini jadi tontonan orang-orang. Sudah terbayangkan jika Tia sangat tertekan hingga tak mau dekat dengan papanya. Aku gak mau. Pergi, teriak Tia sambil berlari. Tunggu nak, mari kita bicara dulu. Mas Arga terus mengejar Tia. Aku mempercepat kaki berlari. Untung tidak memakai sepatu atau sendal berhak tinggi, hingga dengan mudah berlari dan akhirnya aku bisa mendahului Mas Arga karena ia berlari dengan sepatu hak tinggi. Sepertinya Mas Arga sudah biasa dengan itu, hingga kakinya terlihat lancar berlari. Hei Sarah, aku mau bicara dengan Tia, sahutnya. Astaga, suaranya masih dibuat seperti suara perempuan. Mungkin karena kondisi ramai hingga tak mau ketahuan. Aku tak peduli, teriakan Mas Arga. Bagiku, secepatnya bawa Tia pulang. Urusan manusia aneh di belakangku sebaiknya tak usah dihiraukan. Tunggu Tia, teriakku. Seketika Tia berhenti, lalu menoleh ke belakang. Mama mungkin baru menyadari kehadiranku. Cepat juga larinya. Nafasku tersengal-sengal. Hari siang dan aku juga belum makan siang. Tia, Mas Arga sudah berdiri tak jauh di belakang kami. Tia langsung memegang tanganku, tapi matanya menatap Mas Arga. Hei Sarah, kamu memengaruhi Tia menjauhiku. Ma, ayo kita pulang, ajak Tia, seakan ingin segera pergi dari sini. Ya, aku mengerti. Mungkin takut orang tahu hingga ingin segera pergi. Tunggu, Mas Arga membentangkan tangannya menghalangi jalan kami. Jangan bikin malu. Ini depan umum, geramku sambil melihat ke sekitar. Benar dugaanku, beberapa orang terlihat memperhatikan. Untung agak jauh dari sekolah, tapi tetap saja ada beberapa siswa dari sekolah Tia terlihat di sekitar kami berdiri. Biarkan aku bicara dengan Tia. Aku gak mau, tolak Tia tanpa menunggu aku bertanya. Tia, sebentar aja nak. Ia terdengar mulai merayu. Ma, aku mau pergi dari sini. Kamu dengar sendiri, Tia gak mau bicara denganmu. Aku akan tetap mengikuti kalian sebelum keinginanku terkabul. Astaga, ia mengancam seakan kami harus tunduk padanya. Lama-lama ku tendang juga ini. Bikin kesal aja, menghalangi jalan. Mana jadi pusat perhatian lagi.
Jangan buat aku melakukan kekerasan, ucapku sedikit lantang sambil mengepal tangan. Mau pukul aku? Ayo sini, aku gak bakalan melawan. Aku hanya ingin bicara dengan anakku. Apa itu salah? Tolong jangan ganggu aku. Tolong jangan bikin aku malu. Tia menyatukan telapak tangannya memohon. Tia, jangan gitu dong. Tiba-tiba mata Mas Arga mengeluarkan air mata. Wow, ia lebih cengeng ketimbang aku. Sejak kapan ia seperti ini? Dulu bicara saja lantang dan garang. Dasar manusia bunglon. Apa kamu gak dengar? Dia tidak suka dekat denganmu. Oke, Mas Arga menyeka air matanya. Loh, kok dia terlihat kasihan? Aku tak menyalahkan ini, karena dalam tubuh dia ada darah daging Mas Arga. Tentu, mereka juga punya ikatan batin antara anak dan bapak. Beri aku kesempatan bicara. Jika perlu, kita bicara bertiga, agar Tia tidak lari. Aku bukan penjahat, hingga ditakuti putriku sendiri. Hebat juga dia, bisa mirip suara wanita dengan cukup lama. Apa tidak sakit kerongkongan dengan suara dibuat-buat? Gak perlu. Aku akan tetap mengejar kalian hingga aku bisa bicara dengan putriku. Tak peduli orang-orang menontonnya. Gila nih orang. Ia mengancam aku dan putri kandungnya. Seandainya ia mengikuti kami sampai ke rumah, bisa tak enak sama mami kalau ketahuan. Lagian Tia pasti tidak senang diikuti terus. Baiklah, tapi jangan pernah mengakui aku anak papa, teman-teman sekolahku. Aku malu. Oke, papa setuju, nak. Mari kita bicara di sana. Mas Arga menunjuk pohon di tepi jalan yang tak jauh dari kami berdiri. Dan itu tempat yang agak jauh dari keramaian. Cepat katakan, kami tak punya waktu lama. Ucapku baru menginjakkan kaki di bawah pohon ini. Tia, papa mau mengajak Tia tinggal di Jerman. Di sana Tia bisa sekolah tinggi, sekolah lebih bagus daripada di sini. Tak akan ada yang menghina atau mentertawakan Tia seperti di sini. Bahkan papa seperti ini sudah suatu hal yang biasa kok. Tuh kan, ia berusaha mempengaruhi Tia agar ikut dengannya. Jangan ajari Tia menerima dirimu seperti ini. Secara tak langsung, kamu sudah mengajarkan Tia menerima sebuah dosa hingga jadi tradisi. Mana mungkin aku mau Tia menganggap itu suatu hal yang biasa. Aku ngomong sama anakku, biar Tia yang memutuskan. Lagian pendidikan di sana lebih maju dari sini. Bukan berarti kamu menyeret Tia ke hidupmu yang penuh dosa. Kamu kenapa sih ngomong dosa-dosa? Emang hidupmu udah benar? Lagian bukan urusanmu aku kayak gini. Ku palingkan pandangan ke Tia, lalu memegang pundaknya. Tia, jangan dengarkan dia. Dia udah belajar di sekolah mana yang dosa dan mana yang tidak. Jadi jangan pernah menganggap itu suatu hal yang lumrah. Tia, semua ini sudah biasa di sana. Kamu bisa sekolah yang bagus. Percayalah, di sana semua orang baik-baik. Tidak ada yang menganggap kondisi papa ini sebuah dosa. Diam, bentakku ke Mas Arga. Kamu jangan mempengaruhi dia demi ambisimu. Ia tetap di sini karena kami punya agama membesarkannya. Tia tetap anakku. Jika ia mau ikut, bukan hakmu melarang, karena ia sudah besar dan berhak memutuskan. Tia masih diam. Jika mau masuk neraka, jangan seret putriku. Sok. Ia tersenyum sinis menanggapi ucapanku. Oke, kalau kita tes dulu gimana? Tia ikut sama papa
sebulan saja di Jerman. Jika tak betah, Papa akan antarkan ke sini lagi. Ide macam apa ini? Aku ragu jika ucapan Mas Arga benar. Jangan-jangan ini trik dia meraih Tia. Tidak, aku tak bisa jauh dari putriku. Jangan mau terayu, Tia. Mama bisa menyalahkan kamu nanti ke luar negeri. Aku juga tak mau kalah, agar Tia tidak terpengaruh dengan Mas Arga. Di sana sekolahnya lebih maju. Papa bisa belikan sebuah kebutuhanmu, termasuk HP, laptop, dan yang lainnya. Papa jamin Tia tak ada kekurangan. Di sana bukan pilihan yang tepat, Nak. Mama bisa memilihkan sekolah di Amerika atau ke Perancis. Kamu kenapa sih? Aku inginkan putriku. Mata Mas Arga melotot. Aku juga mau putriku. Kamu kira akan kubiarkan ia masuk ke kehidupanmu? Seharusnya kamu sadar dan tobat. Hidupku bukan kamu yang ngatur. Aku menarik tangan Tia. Ayo kita pergi, Nak. Nggak bisa begitu. Mas Arga menahan tangan Tia yang satu lagi. Lepaskan anakku. Ia juga anakku. Lihat penampilanmu, bikin malu. Dan semua orang pasti tertawa melihat keanehanmu ini. Tentu aku tak mau melepaskan tangan Tia. Tia harus ikut denganku. Ini juga demi pendidikannya. Di sini anakku bisa berpendidikan tanpa harus ke sana. Terjadi tarik-menarik memperebutkan Tia. Aku tak ingin anakku ikut Mas Arga karena takut terpengaruh. Jika dibiarkan, berarti aku menjerumuskan Tia ke neraka karena menganggap itu bukan dosa. Cukup, lepaskan tanganku. Seketika kami terdiam mendengar Tia berteriak. Lihat sana, aku ditonton orang. Tia menunjuk ke orang-orang yang tak jauh dari kami. Ya Tuhan, kenapa aku jadi begini? Seharusnya aku bisa mengendalikan keadaan. Saking takutnya Tia terpengaruh Mas Arga membuat lupa jika sekarang berada di tempat umum. Aku harus panggil Anda siapa? Papa, Tante, atau Ibu? Tia menatap Mas Arga. Loh, ini Papa, Nak. Mas Arga menunjuk dirinya sendiri. Papa? Mana ada Papa memakai rok? Mana ada Papa memakai lipstik dan bedak? Apakah Anda sengaja mempermalukan aku? Puas, air mata membasahi pipi Tia. Seketika Mas Arga melepaskan tangan Tia. Ia terdiam dengan ekspresi seperti sedih dan terkejut. Tia bicara dengan memanggil Anda pada papanya. Ini baru pertama kali aku dengar. Nak, Mas Arga ingin memegang tangan Tia lagi, tapi Tia segera menjauh agar tidak tersentuh. Kenapa Papa nggak boleh? Jangan dekat aku. Aku malu dan tak ingin lihat Papa seperti ini. Tia menyeka air matanya. Hahaha. Mas Arga tertawa sambil mengeluarkan air mata. Kali ini aku bisa rasakan ia juga sangat sedih. Bukan air mata buaya seperti biasanya. Aku papamu. Aku hanya ingin kamu mengerti. Beginilah aku. Sampai mati pun aku tetap papamu, Tia. Kali ini ia bersuara normal. Kenapa harus begini, Pak? Kenapa? Papa melawan ciptaan Tuhan. Buat apa aku belajar sampai ke luar negeri kalau tak bisa benerin Papa? Akhirnya panggilan Papa terucap lagi dari mulut Tia. Sudah, Nak. Sebaiknya kita pergi dari sini sebelum ada yang merekam. Segera aku tarik tangan Tia menuju seberang jalan di mana mobil diparkir. Terlihat ada seseorang mulai merekam dan aku tak ingin viral ulah kegilaan mantan suami. Saat kami menjauhi Mas Arga, ia tak mengejar lagi dan aku pun
tak mau memalingkan wajah ke belakang melihatnya. Yang penting segera pergi secepatnya. Bersambung.